Nah, karena dia udah makin kesini merembet, dikatanya lah gue pelakor, dikatanya lah gue gak suruh ngurusin anak gue. Anak gue itu udah terjamin hidupnya sampai 25 tahun ke depan. Gak usah ngajarin gue ngurusin anak. Ya, mulailah gue gemes. Gue kalau udah gemes sama orang, terus gue kalau lagi punya waktu banyak, pasti gue cari tahu gue itu timnya banyak. Udah gue peringatin, stop, gue DM dia. Kok lu ngatain gue? Terus di blok sama dia. Ya udah, mulai itu dia kayak, oh gue nggak takut, gue nggak takut. Oh nantangin, gue kan nggak bisa ditantangin. Gue nggak bisa. Akhirnya hanya butuh waktu 2 hari aja sih untuk cari tahu siapa dia, bagaimana kehidupannya, apa yang dia kerjakan. Cuman butuh waktu 2 hari, akhirnya gue dapet semua. Ya kan, dapet semua. Karena kalau gue udah menyebarkan sesuatu, gue tidak mau menyebarkan sesuatu yang jatuhnya adalah fitnah. Tidak mau gue. Tidak mau. Ya, gue gak mau. Gitu. Jadi sekarang gue udah dapet semua. Ya udah, sekarang gue omongin. Anggun yang levelnya 50, ya kan lu ngatain gue kemarin urus anak lu, sekarang gue balikin ke lu. Ya, ibu kandung lu ngapa lu blok? Anak kandung lu kenapa lu larang datang ke ulang tahun lu? Lu cuman kasih 8 juta, tapi lu bilang jangan datang ke ulang tahun gue malu. Ayo, kan jadinya panjang kan, kalau berurusan sama gue tuh panjang. Kalau gue diem tidak menggubris selama 2 hari, gue itu mencari tahu. Kan udah dibilang jangan ribut sama gue kalau nggak punya aib. Terus si Anggun ini manusia setengah, siluman setengah kadal yang mukanya abu-abu. Itu ketolong filter aja itu. Aslinya itu mukanya julek banget, bukan gue menghina ya. Anggun, daripada lu biayain pecun lu ke salon seminggu 2 kali, lebih baik, alangkah baiknya lu memperbaiki postur muka deh sama kulit. Bukan gue menghina nih ya. Daripada lu biayain itu lonte-lonte lu itu seminggu 2 kali perawatan, mending lu perawatan untuk diri sendiri, Anggun. Ya setidaknya lu kan ada modal bikin bagus lah mukanya, kulitnya. Jangan sampai abu-abu begitu banget kayak kerak, sumpah. Ya. Kalau lu nyenggol TikTokers atau orang-orang yang PK-PKan di TikTok, mungkin mereka sulit untuk melawan lu. Tapi lu senggolnya senggol gue. Jangan disenggol gue. Gue kan cuma bertanya prestasinya di mana. Kok lu jadi nggak takut sambil gigit-gigit kabel lu yang bojigong itu? Nggak takut gue, pelakor, urus tuh anak lu. Anak gue semua udah gue urusin. Kalau ada yang ngebangkang itu urusan dia, teh. Tolong disemprot dulu, teh. Nyamuk, teh. Kalau gue diblok sama anak gue, tapi kalau lu ngeblok ibu kandung lu, lebih parah mana? Sama aja lu lah. Lebih parah lu lah. Durhaka sama orang tua. Jadi Anggun itu, ini keluarganya sendiri yang ngomong ke gue ya. Dia itu manusia yang paling tidak mau dinasehatin. Harusnya dia ngomong Sengkuni itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Biar ke ibunya, biar ke bapak tirinya, gak ada yang berani nasehatin dia. Karena dia merasa duit dia banyak dari hasil TikTokan, dari gift-gift spendernya dia yang dia pakai. Ada satu spender dari Korea, perempuan. Jauh-jauh dia tuh suka nge-gift ya, Anggun manusia siluman setengah kadal ini ya. Kalau kalian tahu nih ya, ada spender dia dari Korea. Datang ke Jakarta. 1 bulan ditaruh di apartemen. Ya, tiap hari kerjaannya dipakai terus. Karena 2023 sebelum dia berurusan sama bungsu, dia itu kan ngakunya bujang. Dia tuh ngakunya bujang.
Padahal dia itu udah punya istri, tapi memang dia nikahnya tuh selalu nikah siri. Nggak tahu kenapa dia nggak mau nikah resmi. Selalu si cewek-ceweknya yang dinikahin siri ini selalu dijanjiin bakal dinikahkan resmi, ya. Tapi tidak pernah dinikahkan resmi. Iya, tidak pernah dinikahkan resmi, ya. Terus ada spendernya dari Korea ini, perempuan datang ke Jakarta, ditaruh di salah satu apartemen selama 1 bulan. Terus pokoknya dipakai-pakein terus, janji mau dinikahin, ya kan. Terus si Korea ini bilang, saya mau ke Bali. Si Anggun manusia siluman setengah kadal ini menjanjikan, iya nanti ke Bali, sampai gak ke Bali. Akhirnya itu spender pulang dengan sendirinya ke Korea. Dan dia berhenti untuk nge-give yang namanya Anggun si siluman setengah muka kadal. Tuh. Sampai ke situ aja gue tahu. Rumahnya Anggun aja gue tahu. Rumahnya di Cipayung. Pagernya warna hitam, temboknya warna putih. Tadi barusan gue udah cek. Di rumahnya ada mobil Rubicon, Honda Jazz, Mustang sama Alphard. Semuanya udah gue cek. Dia beli Rubiconnya second. Dia beli Alphard second. Dia beli Honda Jazz second. Dia beli Mustang second. Sampai ke mobil-mobilnya aja gue tahu second semua, karena dia nggak mampu beli yang baru. Sudah, ya, itu sudah. Habis itu dia punya istri yang dinikahkan siri juga, namanya Uni. Ya, si Uni ini dulu adalah agamanya Kristen. Karena dijanjiin akan dinikahkan resmi, bergantilah agama menjadi Muslim, ya kan? Terus sudah menikah siri nih ya, ya kan, berjalannya waktu. Hamillah Uni, punya anaklah 1, ya, punya anak 1, udah punya anak 1. Selama pernikahan siri ini, memang si Anggun yang kepedean sok ganteng. Padahal gantengnya karena filter. Padahal aslinya kalau kalian lihat, gue pernah lihat aslinya. Karena waktu gue punya program namanya Nikita Kepo, dia pernah diundang. Dulu kan dia hobinya makan cabe kan, cabe rawit yang sama batang-batangnya. Dan waktu dia jadi, padahal waktu dia jadi bintang tamu di acara gue yang di Trans TV itu cabenya belum dicuci, sumpah gue nggak bohong. Baru ditaruh di meja, belum dicuci. Terus sama dia, udah nggak apa-apa katanya. Ya udah dimakan deh tuh sama batang-batangnya. Itu aja gue liat dia jijik banget. Kalian kayaknya VT-nya ada deh lewat di TikTok. Kalian lihat deh ekspresi gue duduk di sebelah dia, jijik kan. Tapi waktu gue komen dia pas dia lagi live TikTok, dia bilang katanya gue yang ngundang dia ke acara gue. Itu kan program yang bikin TV. Ya suka-suka TV lah. Suka-suka TV lah mau ngundang bintang tamu siapa. Gue sebagai host terima-terima aja siapa yang diundang. Walaupun gue jijik, ya kan. Terus dia dengan gamblangnya bilang di live TikToknya dia lagi PK-PK itu, iya lu ngundang gue karena gue viral makan cabai kan. Emang orangnya suka dusta, hilang ingatan tuh dia itu. Ya udah. Terus ini jelek guys, itu lebih muka kadal, muka siluman tuh lebih itu nggak tahu deh, harus mendeskripsikan bentuknya dia tuh seperti apa, nggak ngerti. Udah kan, abis itu si Udi ini tahu kalau si Anggun ini karena masa jayanya dia live PK-PKan di TikTok selalu juara 1, katanya ya. Mulailah dia ini menunjukkan keangkuhannya. Ketahuanlah dia suka main ani-ani, ya kan? Suka main ani-ani. Si Uni ini sampai memohon sama si manusia setengah kadal siluman ini, ya kan? Bilang, udah gak apa-apa kamu sama si ani-ani ini. Tapi kamu jangan jangan tinggalkan saya dan anak kamu. Gitu kan. Akhirnya gak tahulah apa yang dipakai sama ini perempuan yang sekarang sama si Anggun manusia setengah siluman setengah kadal ini. Akhirnya terhempas lah ini si istri sirinya
si Anggun yang nomor 2. Jadi Anggun tuh udah sering kawin, tapi kawinnya kawin siri. Hempas ya, udah hempas. Padahal waktu pas hempas itu, ya si Anggun manusia siluman setengah kadal ini nyicilin rumah. Harga rumahnya itu murah ya. Kalau nggak salah harga rumahnya tuh sekitar 500 atau 600 jutaan gitu. Tapi si Anggun ini cuman mampu bayarin DP-nya 25 juta. Padahal DP-nya harusnya 50 juta. Akhirnya si Uni inilah istri sirih nomor 2-nya. Si Anggun manusia siluman setengah kadal ini pakai duit ini perempuan. Jadi 50-50, 25-25. Harusnya kalau laki-laki ada otak kan, itu ada anak ya. Lu kasih aja 50 juta, seberapa sih sepele dengan lu live tiap hari ya kan? Udah seiring berjalannya waktu ya kan, si Anggun itu cuman mampu. Jadi gini, Anggun itu ngasih setiap bulan memang betul, tapi cuma 5 juta. Cuma 5 juta ya. 2 juta untuk bayar cicilan rumah, dan cicilan rumah itu 15 tahun apa 10 tahun ya. Gue lupa, tadi gue ngobrol kurang ingat. Pokoknya kalau nggak 10 tahun 5 tahun. Kalau nggak 10 tahun 15 tahun. Kalau nggak 10 tahun 15 tahun. Ya, jadi per bulan itu dia kirim 5 juta. 2 juta untuk cicilan rumah, 3 juta untuk biayain anaknya. Cukup apa? Padahal si Anggun manusia siluman setengah kadal ini, dia ngebeliin apartemen ani-aninya itu, nggak tahu sekarang udah dinikahin siri atau belum ya, sebesar 1,9 miliar. Tapi dia menelantarkan anak kandungnya, cuma ditaruh di rumah kecil, rumah kecil. Tadi ada gua dikirimin fotonya, rumahnya kecil banget. Padahal ada darah dagingnya. Itu kan dia kan kayak diagung-agungkan kan. Wah, live tiap hari peringkat 1, yang nge-give TU hampir tiap hari segala macam ini itu. Tapi dia menelantarkan darah dagingnya. Coba bayangin, darah dagingnya Nah, udah kan. Terus si Uni ini diancam. Ada voice note-nya. Sampai nangis-nangis si Uni, dibilang gini, "Kamu ya, aku ada masalah sama bungsu. Kamu ikut-ikutan mau menjatuhkan aku segala macam ini itu." Dia kalau kamu masih ikut campur, aku bakalan stop. Kan dia kan Jawa banget ya. Aku bakalan stop itu uang yang 5 juta. Kau carilah uang sendiri itu. Katanya gitu. Ada voice note-nya. Ya udah tuh, nangis-nangis lah. Terus akhirnya ditolonglah sama adalah seseorang, dibilang udah gak apa-apa, nanti kita bantu. Gitu kan. Nah, kalian mau tahu gak kenapa si Anggun selalu ada di peringkat 1? Ya, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Kenapa? Karena dia nge-give sendiri. Setahu gua main PK-PKN itu, kita kan having fun ya. Kalau kalah ya udah dihukum. Kalau menang ya happy gitu kan. Kalau ada yang nge-give ya sudah, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Nah, kalau si Anggun itu dia nge-give sendiri ya. Jadi kalau dia kan selalu live-nya malam ya. Kalau pokoknya dia mengincar pokoknya peringkat 1 aja. Ini kalau udah mulai sepi nih, nggak ada spender yang nge-give dia nih, dia kerahkan satu keluarga termasuk ibunya, bapak tirinya, orang-orang yang ada di rumah, dia top upin tuh, Pokoknya harus lempar TU ke dia, seolah-olah itu dari spender lah segala macem. Gitu. Jadi salah satu akun yang suka nge-give itu adalah namanya Cintaku. Itu akun punya orangnya si Anggun manusia siluman setengah kadal. Ya, sama ada nama Prianto apa gitu gue lupa. Ada kok semuanya, tadi udah dicatat. Ntar gue kasih tahu. Dia kalau nge-give akunnya ini berarti itu punya dia sendiri, ya. Berarti kan itu tidak real, kan? Terus spender ya, kalau nggak nge-give dia nih, nanti sama dia dijelek-jelekin. Atau misalkan spender beralih nge-give seseorang gitu, ntar dia nelfon tuh spendernya, kau jangan nge-give ini ya, dia tuh ngomongin kamu gini-gini. Padahal gak ada yang ngomongin. Memang dia iri hati, dengki, udah jelek. Sebenarnya
mantan sapam nggak ada salahnya, tapi iri dengkinya itu loh yang gue nggak habis pikir. Orang udah susah hidupnya gitu ya, kenapa mesti punya rasa iri dan dengki gitu. Ini kan permainan aja sih, bukan yang jadi bahan untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, enggak sebetulnya gitu. Gue pun kalau main PK-PKan, gue tuh untuk mencari ketawa, gue bukan mencari koin yang seperti dia bilang. Koin TikTok tuh gue nggak pernah wedein, lillahi ta'ala gue nggak pernah wedein. Selalu gue tuker lagi sama koinnya itu gue bagi-bagi lagi ke orang-orang. Kalau kalian tahu tuh kan gue suka nyebar-nyebar, kadang TU, kadang singa, apalah terserah gue lah. Gue mau kirim, mau terbang-terbangin apa, suka-suka hati gue. Udah. Terus ada lagi nih cerita yang lebih horor ya. 2023 si Anggun manusia siluman setengah kadal ini kan mengaku kalau dia bujang. Padahal saat itu aja dia udah punya 2 istri sirih ya. 2 istri sirih nih yang selalu dijanjikan akan dinikahkan resmi. Jadi si Anggun manusia siluman setengah kadal ini dia punya akun fanbase namanya Anggun Lovers. Itu Anggun Lovers yang bikin pun dia sendiri ya. Ada salah satu anggotanya namanya Putri, tinggalnya di Jambi. Kenalah rayuan gombal si monyong ini kan. Datanglah dari si Putri dari Jambi ke Jakarta, ditaruh di salah satu hotel kurang lebih selama sebulan. Menjalinlah kasih asmara, ya kan, habis ditidurin berkali-kali lah pokoknya. Entah kenapa, pokoknya tiba-tiba kan dia juga mau dijanjiin mau dinikahkan. Terus tiba-tiba si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong ke si Putri, aku nggak mau tahu yo, kamu harus ngeladenin. Ada paket. Apa? Oh iya, ambil itu undangan. Aku nggak mau tahu yo, pokoknya kau harus meladeni supirku, katanya gitu. Jadi si Putri ini karena ketakutan nggak punya siapa-siapa di Jakarta, akhirnya dia harus mau ditidurin sama supirnya Anggun ini. Tuh bayangin. Udah kan, lama-lama si perempuan ini sadar. Berantem lah sama si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ya. Berantem ya, dibilang, gue sebarin loh, gue bikin VT di TikTok ini itu. Ketakutan si Anggun kan, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Terus bilang sama si Putri, ojo bikin VT di TikTok yo. Kau berapa mau duit sebut, pokoknya jangan bikin apapun di TikTok. Akhirnya si Putri itu pulanglah ke Jambi. Cuman karena dia merasa kesal, kok gue disuruh ngeladenin hawa nafsunya supirnya. Makin lama kan dia makin sadar. Sebetulnya di TikToknya si Putri itu dia udah nyepil si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Itu banyak sepilan-sepilan tentang dia. Cuman dia belum ngomong langsung. Tersangkanya adalah Anggun gitu. Cuman tadi udah gue ajak ngobrol. Kamu banyak punya buktinya nggak? Ya, kamu ada buktinya nggak? Bilang ada kak gitu kan. Mau gimana nih? Mau diproses hukum atau enggak gitu kan? Ya aku lihat dulu etikat baiknya dia kak. Kalau dia nggak mau minta maaf atau segala macam, aku minta tolong kakak ya untuk laporin ke kepolisian. Oke, dengan senang hati, Anggun. Nah itulah. Masih banyak sebetulnya, tapi itu aja cukup untuk bikin jantungnya yang namanya Anggun ya, si tukang makan sambal berserta akar-akarnya, si muka siluman setengah kadal, itu udah sakit pasti dadanya. Sakit, nggak mungkin nggak sakit. Itu adalah aib yang luar biasa. Aib. Dia mau banget dipanggil. Terus tadi gue bilang, Putri, kamu mau bersaksi? Mau kak, dengan senang hati. Ya sudah. Gimana tuh jadinya? Kan udah dibilang, jangan senggol gue tuh gak nyenggol dia. Ngapain gue nyenggol makhluk begitu tuh, untuk apa? Dibilang gue pansos lah sama dia. Sebelum dia di TikTok gue udah di mana-mana. 16 tahun gue ada di
dunia entertainment. Masa gue disuruh pansos sama orang begitu? Masa dia dengan pedenya sambil gigit-gigit kabel yang bau jigongnya itu bilang pansos itu dia pansos dari jalur mana? Dari jalur mana? Gak suka gue kalau digituin sama orang bentukannya begitu. Gue tuh sebenarnya pengen menghina banget, tapi mulut gue tuh gue tahan-tahan. Kan kalian tahu gue kalau udah menghina orang tuh parah, makanya gue tahan-tahan. Itu guys ya. Jadi duduk permasalahannya sebetulnya gara-gara gue live sama Rian. Biasalah, Rian kan memang mulutnya comel ya. Yang kita tahu memang dari dulu, setahu gue kalau nonton dia PK, memang mulut dia comel ya, memang begitu karakternya. Tapi Rian menjelaskan, dia tuh sakit hati karena dulu si Rian itu, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong bahwa istrinya Rian yang sekarang adalah mantannya dia. Padahal istrinya si Rian ini gak kenal sama si gerobak sampah ini, gak kenal. Berarti kan dia yang cari gara-gara duluan. Makanya gue cuma bilang, gue tuh kalau kalian tuh pasti udah nge-record banyak ya, pasti ada di VT TikTok. Kan gue cuma bilang gini, memang apa prestasinya kalau levelnya udah 50? Memang apa prestasinya PK-PKan 24 jam nahan berak, nahan makan, nahan kencing? Kok bisa dibilang membanggakan Indonesia? Kan gue cuma bilang begitu. Kok dia marah tiba-tiba dia ngomong begitu? Kan gue sebel ya. Udah gue DM baik-baik sampai gue hina-hina di DM, gue di blok. Bukannya ngomong kayak, iya kak, saya minta maaf, saya hilaf. Kan selesai loh. Ini malah ngeblok. Udah ngeblok, dia komen di setiap VT orang yang ada muka gue atau ada suara gue. Ya kan jadi memicu singanya lagi tidur gak sih? Kan memicu kan. Udah itu iseng gue, dia lagi PK, gue ngetik di live-nya dia. Menjadi-jadi, dibilang gue pelakor lah. Dibilang gue gak ngurusin anak gue. Dari mana gue gak ngurusin anak gue? Agung manusia siluman setengah kadal yang suka nidurin perempuan asal kampung itu yang lu bego-begoin. Dari mana? Ini kalau nggak suka ya, kalau nggak suka gue nyebut nama loh, gue nyebut nama. Dari tadi gue sebut nama jelas. Laporin deh gue ke polisi ya. Kumpulin spender lo, suruh bantuin lo nanti. Laporin gue, kalau memang gue jatuhnya fitnah atau mengarang cerita, laporin. Di Indonesia ini ada namanya Polda Metro, ada namanya Mabes Polri, ada namanya Polres, ada namanya Polsek. Pilih, rumah lo kan di Cipayung, banyak tuh Polres, Polsek di situ. Laporin. Kalau gue jatuhnya fitnah. Sebenarnya gue malas ngeladeninnya dia itu. Cuman dia tuh makin kesini kok makin songong. Sambil gigit-gigit kabel yang bau jigong itu. Bilang gak takut. Pakai gue dibilang, lo kan pansos. Lah, lo kan pernah ngundang gue ke acara lo. Karena gue lagi viral makan cabai. Lah, itu kan yang ngundang stasiun TV. Nama programnya Nikita Kepo. Ya terserah stasiun TV lah mau ngundang makhluk apa di situ. Kan gue sebagai host dibayar. Kok dibilangnya, iya lu pansos sama gue waktu gue lagi viral makan sambal. Lah, kok dia bolak-balikin cerita, bolak-balikin fakta. Terus ada lagi, ya lu juga waktu itu undang gue ke YouTube. Itu kan YouTube-nya Dr. Oki. Namanya Oprah Entertainment. Ya terserah Dr. Oki lah mau ngundang bintang tamu siapa. Kan gue di situ sebagai host pembawa acara. Ya gue meladeni lah. Mau itu mukanya kayak Hanoman kayak siluman, ya gue harus meladeni. Profesional. Bingung gue. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Panas dong gue. Gue gak pernah mau ngundang-ngundang yang lagi viral ini. Gak ada di YouTube gue. Kalian boleh cek di YouTube gue. Mana ada manusia Hanoman setengah kadal setengah siluman itu gue undang di YouTube gue. Mana ada. Kalau ngomong tuh yang bener-bener aja. Kan gue udah peringatin ya berkali-kali. Jangan berurusan sama gue. Gue tuh udah menahan-nahan. Kalau berurusan sama gue, terus gue disenggol terus, tiba-tiba gue diem sehari 2 hari,
tandanya gue mencari tahu. Nah sekarang gue udah dapet kan, 2 hari aja gue udah dapet. Rumahnya gue dapet, dia beli mobil bekas di mana, mobilnya apa aja, berapa orang yang tinggal di rumahnya, bagaimana keadaan keluarganya. Sekarang perempuan yang lagi deket sama dia itu adalah mantan, jadi sudah berhenti jadi lonte semenjak sama si Anggun, manusia siluman setengah kadal setengah Hanoman deh gue tambahin. Berhenti karena dibeliin apartemen 1,9 M. Sedangkan anaknya cuman dikreditin rumah yang kecil banget dan cicilannya cuma 2 juta sebulan. Itu pun mintanya harus paksa-paksa. Ya kan? Jadi makanya kalau mau bertarung, cari lawan yang sepadan. Jangan lawan gue. Gue itu lawannya udah ormas guys dulu tuh, yang bukan 1 orang, jutaan orang. Ini cuman 1, cuman ya lo diinjek juga truk selesai. Bingung lah kadang-kadang gue itu. Gak usah jauh-jauh. Dito yang tadinya cuman berurusan sama gue sepele, akhirnya kan gue cari tahu dia punya senjata tidak bersurat, penipu, apa segala macem. Kelas gue tuh udah tinggi. Kalau mau ribut sama orang tuh kelas gue udah tinggi. Kalau untuk nyari gerobak sampah kayak begini doang mah sepele. 2 hari pun selesai. 2 hari pun selesai. Selesai kan dalam waktu 2 hari pencarian gue mengenai kehidupannya si level 50 si Anggun, manusia siluman setengah kadal setengah Hanoman. Selesai kan? Ini belum gue keluarin semua. Kalau dia masih nyerocos, gue keluarin yang lebih parah dari itu. Itu yang perempuan dari Jambi yang namanya Putri aja, yang dijanji mau dikawinin aja, sampai disuruh ngelayanin hawa nafsu supirnya aja. Itu sebetulnya udah aib yang parahnya setengah mati itu sebetulnya. Itu sih dia sport jantung gue rasa. Dia pasti lagi gak live nih gue tahu. Pasti jantungnya lagi sakit nih. Jantungnya lagi sakit. Tahu gue. Pasti lagi sakit jantungnya. Parah itu parah. Itu kasihan loh perempuan dari Jambi itu. Udah mah dari kampung, janji mau dinikahin. Tiba-tiba sampai Jakarta ditaruh di hotelnya mending hotel bagus. Hotel Oyo, tau gak hotel Oyo? Tau gak hotel Oyo? Hotel tempat orang-orang begituan. Yang jupe di kasur di mana-mana tuh, retak-retak warna-warna putih gitu, tahu kan? Terus disuruh ngeladenin supir. Coba bayangin, ngeladenin supirnya gerobak sampah, Anggun, siluman, manusia siluman, setengah kadal, setengah Hanoman. Coba bayangin. Disuruh ngeladenin hawa nafsunya supir loh, bayangin. Kalian masih mau bantuin dia PK-PK? Biar dia yang bantuin keluarganya aja. Masih tuh spender-spendernya mau bantu. Males banget sebetulnya bahas-bahas begini tuh. Tapi gue dibahas terus setiap live-nya. Terus kalau gue lagi iseng di mobil, buka TikTok, gue lihat slide. Ada VT tentang gue, kok ada komennya dia. Kok ada komennya dia. Ada komennya dia lagi. Jadi gue kesel sendiri gitu. Jadi kalau gue bales ya memang harus dibalas supaya dia diam. At least dia minta maaf sama gue. Gue sih begitu aja. Lu minta maaf sama gue nggak akan gue kasih tahu lagi yang lain-lain yang lebih parah. Minta maaf deh. Lu tulis di feed lu, di story lu, pokoknya di semua platform media sosial lu minta maaf sama Nikita Mirzani.
Selama lu gak minta maaf, sampai lu pasang ring di jantung, gue gak akan diem. Camkan itu. Ingat ya, sampai lu tidak minta maaf sama gue gak akan diem sampai lu kena serangan jantung at least. Atau lu udah gak berani lagi nampakin muka lu di sosial media manapun. Kalau yang lain-lain nyenggol gue biarin lah. Itu mah jangan ladenin orang gila itu. Kalau yang nyenggol gue, ngatain gue katanya biarin. Kalau gue nggak suka katanya, kalau gue sukanya faktanya. Ya kalau gue tuh paling nggak mau dibilang katanya. Nah, nggak suka gue. Gue suka faktanya. Jadi kalau gue udah mulai cari tahu tentang orang, itu bukan katanya, tapi faktanya. Gitu. Lagian PK-PKan tuh buat happy-happy. Kalau kayak gue nih, manusia kayak gue nih, gue PK-PKan itu untuk happy-happy, bukan untuk cari uang, tidak. Pertama untuk happy-happy supaya gue bisa ketawa. Karena banyak sekali orang di TikTok ini yang PK-PKan tuh rata-rata banyaknya lucu-lucu semua. Jadi kadang gue suka cari hiburan tuh kayak, gue lagi pusing nih, otak gue lagi mumet gitu kan. Gue PK-PKan tuh. Ntar gue tanya Kopis, PK jam berapa? Gitu. Ntar gue sama dia, atau enggak Mbak Bunda Srikaya, yang lucu-lucuan aja. Namanya kita PK-PKan tuh lucu-lucuan gitu loh, bukan kuat-kuatan tiap hari harus peringkat 1. Kalau nggak peringkat 1 nge-give sendiri dapat apa penghargaan sendiri. Nggak gitu, di luar negeri tuh nggak ada begitu. Ada terus ngatain orang sengkuni lah apa segala macem, berasa kayak hidupnya tuh nggak ada kesalahan, nggak ada kekurangan, nggak ada aib. Itu jadi si Anggun, manusia siluman setengah kadal, ya setengah Hanoman ini, pokoknya kalau sehari dia nggak peringkat 1, kesel dia, marah-marah. Pokoknya dia kerahkan semua tuh, ya akun ibunya lah disuruh bikin TikTok, bapak tirinya disuruh bikin TikTok, supirnya disuruh bikin TikTok. Nanti dia top upin tuh semua mereka. Jadi nanti detik-detik terakhir snap, tiba-tiba TU. Pokoknya dia harus peringkat 1 deh. Entah apalah manfaatnya kalau peringkat 1 terus, kebanggaannya apa, gue nggak ngerti. Dan Anggun itu pelit. Dia tidak pernah berbagi, dia tidak pernah menolong orang. Jadi gift yang dia dapat tadinya kan, gift yang dia dapat dari spender arisan itu, ya kadang-kadang dibalikin ke spender arisannya tuh tidak sesuai sama yang spender arisannya kasih sama dia. Di WD-WD-in. Tadinya kan dia tinggal di rumah kecil banget. Gue ingat banget dia waktu itu diundang ke YouTube-nya Dr. Rocky Oprah itu, dia pakai baju Louis Vuitton tapi palsu kan. Gue bilang gini waktu lagi off air, lu ngapain sih pakai baju-baju kayak gini? Iya kak, aku belum mampu kak beli. Mbak waktu itu dia panggil gue, Mbak aku belum mampu pakai yang asli. Ya mendingan gak usah pakai yang gede banget Louis Vuittonnya tulisannya gitu. Nah karena mungkin dia kaget kali ya, kaget gitu kan, tiba-tiba jadi peringkat 1, nge-give-nya banyak. Sama dia di WD-WD-in. Padahal kan dia host arisan kan, harusnya kan dia balikin lagi kan gift-giftnya itu ke orang-orang yang kasih dia. Sama dia di WD-WD-in, ntar alasannya iya nih keperluan untuk ini, keperluan untuk itu, banyak deh alasannya, banyak banget. Makanya gue juga jadi gini, spendernya si Anggun, manusia siluman setengah kadal setengah Hanoman ini, kalau yang cewek itu sama dia dideketin,
dideketin. Kalau berhasil sama dia bisa dipacarin. Nanti kalau gift-nya udah habis nih, itu dilepeh sama dia. Kalau dia udah nggak bisa nge-gift lagi, dilepeh sama dia. Tuh gitu tuh dia, dilepeh sama dia. Gitu. Ya, jadi sudahlah ya. Kau berantem sama setaramu aja. Jangan kau berantemnya sama Nikita Mirzani. Jangan. Nggak usah, kau berantem sama setaramu aja lah. Setaramu itu apa ya? Setara-setara yang di TikTok aja. Kenapa jadi gue ya yang digituin? Nah, kau berantem lah tuh sama Rian, sama siapa lagi? Sama Bungsu. Kau berantem lah. Setara kau sama dia. Sama-sama di TikTok kan? Terus ulang tahun yang di Westin itu kasihan. Jadi ada beberapa teman-teman dekatnya dia itu diancam kalau nggak datang mau diblok. Terus dia sengaja tuh ngeluarin uang banyak supaya ulang tahunnya dia tuh meriah, banyak yang datang. Jadi semua yang di luar Jawa tuh, di luar Jakarta, sama dia dibeliin tiket pesawat. Pokoknya harus datang. Gitu, pokoknya kalau nggak datang selesai. Tuh. Ya, selesai. Pokoknya dia pengen nunjukin bahwa dia king nomor 1. Terus temennya bilang gini, iya kak, aku tuh juga bingung ya. Padahal dia tuh king singa lah, king lion. Tapi tahu nggak? Biasanya kalau di acara-acara itu suka dikasih apa tuh? Cendramata, apa namanya? Hadiah gitu loh, hadiah kayak souvenir ya. Souvenirnya tuh gelas, guys. Gelas keramik yang murah itu loh. Kalau beli di pasar tuh harganya 2.500, kalau nggak 3.500. Itu souvenirnya. Itu pelit, dia tuh nggak pernah bantu orang, nggak pernah sedekah, pokoknya nggak pernah bantu lah, nggak pernah bantu, nggak pernah sedekah, nggak pernah beramal, dia nggak pernah. Jadi ya buat spender juga ya, mikir lagi lah kalau mau kirim koin ya. Pertama, dia anak durhaka. Kedua, dia meremehkan wanita. Ketiga, dia tidak mengakui anak kandungnya. Keempat, dia tidak pernah beramal. Ya. Dah, tuh. Jadi pikir-pikir lagi buat spender-spendernya. Kalau memang omongan gue ini bohong, silahkan laporkan saya. Terserah, mau di mana aja terserah. Saya ladeni. Kalau memang omongan saya ini jatuhnya adalah fitnah. Ya, ditunggu laporannya. Kalau bisa segera sebelum saya berangkat ke London. Karena saya mau berangkat ke London agak lama, sebulan. Anak-anak saya libur sekolah soalnya.